Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari hari baru ini kita mulai dengan kembali membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita membaca Bilangan pasal yang ke-30. Musa berkata kepada para kepala suku Israel, "Inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi apabila seorang perempuan bernasar kepada Tuhan dan mengikat dirinya pada suatu janji di rumah ayahnya pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nasar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak mengatakan apa-apa kepadanya, maka segala nasarnya itu akan tetap berlaku. Demikian juga setiap janji yang mengikat dirinya. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nasar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku. Tuhan akan mengampuni perempuan itu, sebab ayahnya telah melarang dia. Jika perempuan itu kemudian bersuami dan ia masih berutang karena salah satu nasar atau salah satu janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat dirinya, dan suaminya mendengar tentang hal itu tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya, maka nasarnya itu akan tetap berlaku. Demikian juga janji yang mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu melarang dia pada waktu mendengarnya, maka ia telah membatalkan nasar yang menjadi utang istrinya, serta janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat istrinya. Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Adapun nasar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya. Jika di rumah suaminya seorang perempuan bernasar atau mengikat dirinya pada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nasar perempuan itu akan tetap berlaku. Demikian juga setiap janji yang mengikat diri perempuan itu. Tetapi jika suaminya itu membatalkan dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nasar maupun janjinya, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya, dan Tuhan telah mengampuni istrinya itu. Setiap nasar dan setiap ikatan sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku ataupun dapat dibatalkan oleh suaminya. Tetapi jika suaminya tidak mengatakan apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka ia menyatakan berlaku setiap nasar istrinya atau setiap ikatan janji yang menjadi utang istrinya. Ia telah menyatakan berlaku karena ia tidak mengatakan apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Namun, jika ia membatalkannya beberapa lama setelah dengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahan istrinya. Itulah ketetapan-ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa sehubungan dengan seorang suami dan istrinya, serta antara seorang ayah dan anaknya perempuan pada waktu ia masih gadis di rumah ayahnya. Tidak sekedar berjanji atau bernasar kepada Tuhan. Pada bagian ini, Tuhan mengatur melalui firman-Nya tentang nasar atau janji kepada Tuhan. Prinsipnya adalah setiap perkataan atau janji yang kita nyatakan kepada Tuhan mengikat kita dengan Tuhan sendiri. Mengikat artinya ada pertanggungjawaban dan kewajiban yang harus dilakukan secara spiritual bagi kita. Maka, nasar atau janji itu tidak boleh sembarangan. Tindakan ini harus dilakukan secara sadar dan penuh iman, bukan hanya karena euforia semata. Oleh karena itu, dalam bacaan kita, peran laki-laki yang menggambarkan peran pribadi yang dewasa secara iman hadir untuk mengingatkan agar seseorang tidak boleh asal bernasar. Bapak Ibu dan saudara kasih Tuhan, pernahkah Anda berjanji kepada Tuhan, bahkan bernasar? Dan apakah Anda sudah menepatinya? Seseorang berjanji atau bernasar dimungkinkan terjadi oleh dua alasan. Pertama, karena ia sedang memohon pada Tuhan di masa sulit dengan penuh pengharapan. Dan yang kedua, karena ia sedang dalam kondisi bahagia atau diberkati. Misalnya, saat kita sedang bergumul berat atau sakit, kita berjanji akan melakukan sesuatu bagi Tuhan jika Tuhan
menolong kita di masa pergumulan, atau menyembuhkan kita. Sebaliknya, saat kita diberkati, kita juga bisa menjanjikan hal yang sama. Keduanya sama-sama mengikat kita dengan Tuhan, yang artinya harus dibayar atau ditepati. Jangan hanya karena euforia atau emosi semata membuat kita berjanji tanpa pertimbangan kepada Tuhan. Karena dalam bacaan kita menyebutkan, selama itu belum ditepati, maka akan menjadi sebuah hutang kepada Tuhan yang harus dibayarkan. Dari sini kita belajar, bernasar atau berjanji kepada Tuhan itu baik, namun harus dilakukan dengan sadar dan penuh iman, sehingga ketika tiba waktunya untuk menepati janji itu, kita akan kerjakan dengan sepenuh hati dan sukacita. Yang terpenting, jangan sembarangan berjanji kepada Tuhan, sehingga tanpa pertimbangan dan hanya akan menjadi beban bagi kita ketika kita harus menepatinya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa dalam kehidupan kami ada kalanya kami menjanjikan sesuatu untuk kami lakukan atau kerjakan bagi Tuhan. Oleh karena karya yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, maka melalui firman-Mu hari ini kami diingatkan, kalau memang kami bernasar atau berjanji sesuatu pada Tuhan, kiranya kami menjadi pribadi yang dengan sukacita menepatinya. Kami menyerahkan hari yang baru ini ke dalam pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menyertai, melindungi kami, dan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.